Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo guys, jumpa kembali bersama saya Bastan Sebo. Nah teman-teman, dalam kesempatan kali ini saya ingin menjawab nyinyiran dari seorang akademisi. Mohon maaf saya tidak menyebutkan namanya di sini karena saya ada saksikan di salah satu channel YouTube. Beliau mengatakan bahwa event G20 atau pergelaran G20 yang dihadiri oleh sejumlah negara-negara besar itu hanya buang-buang uang negara ya, hanya boros-boros uang rakyat. G20 ini itu ibaratnya seperti arisan, berkumpul di situ dengan arah dan tujuan yang tidak jelas. Dia bilang kenapa tidak jelas, karena kesepakatan yang dihasilkan itu sifatnya itu tidak mengikat ya, dan sewaktu-waktu bisa berubah atau bisa berpotensi untuk dilanggar oleh negara-negara yang tergabung di dalamnya ya. Dan pandangan-pandangan pesimis lainnya itu juga dibahas oleh Bung Denny Siregar ya di acara Timeline Cokro TV. Ada tokoh-tokoh atau elit-elit tertentu di Twitter yang nyinyir soal pergelaran G20, katanya boros-boros uang negara, boros-boros anggaran ya. Oke teman-teman, saya di sini akan menjawab sesuai dengan kapasitas dan informasi yang saya terima ya. Sangat menyayangkan sekali ya teman-teman, karena saya berpikir bahwa sesama kita anak bangsa dari Sabang sampai Merauke akan merasa bangga, merasa terharu, merasa senang karena dengan adanya G20 ini ya, menaikkan derajat atau martabat bangsa dan negara kita ya. Ternyata tidak semua merasakan seperti itu. Ada sebagian orang, terutama akademisi, yang berpandangan pesimis. Mereka melihat G20 ini tidak ada manfaatnya, tidak ada faedahnya, buang-buang uang rakyat atau uang negara. Nah, saya tidak tahu apakah mereka yang menyuarakan seperti itu, mereka tidak mengikuti perkembangan informasi, tidak melihat apa yang disampaikan oleh pemimpin-pemimpin dunia dalam pidato di KTT G20 kemarin. Kalau mereka ikuti, mereka cermati, tidak mungkin mereka mengatakan seperti ini. Nah guys, kalau untuk boros-boros uang negara, dana yang dikeluarkan untuk biaya penataan kawasan Nusa Dua Bali, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, itu menghabiskan 529,54 miliar. Dan dana itu memang digunakan untuk memperbaiki, mempercantik kawasan Nusa Dua sebagai lokasi utama dari event KTT G20 ini. Nah selanjutnya, apakah kita rugi? Yang jelas tidak, kita tidak rugi. Apanya yang rugi? Dan itu hanya orang-orang pesimis yang merasakan seperti itu. Kalau teman-teman ikuti benar ya, saya kaget guys mendengarkan pengumuman yang disampaikan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden dalam pidatonya di KTT G20 di Nusa Dua Bali. Jadi Biden ini mengatakan Indonesia diberikan pendanaan 20 miliar dolar AS ya, atau 311 triliun rupiah. Wow, itu angka yang sangat besar. Ya, duit segitu kalau diberikan kepada kalian ya guys, mungkin 7 turunan gak bakalan jatuh miskin ya. Lalu dari mana uang tersebut? Jadi menurut Joe Biden, dana tersebut berasal dari payung Just Energy Transition Partnership yang berasal dari koalisi sejumlah negara termasuk Amerika Serikat dan Jepang di dalamnya. Lalu pertanyaan selanjutnya, untuk apa dana yang diberikan sebanyak itu? Berdasarkan apa yang disampaikan oleh Joe Biden. Jadi begini guys, dana itu diberikan kepada Indonesia agar Indonesia bisa bertransisi energi dan mengembangkan energi bersih ya. Karena selama ini negara kita kalau tidak salah termasuk 5 besar ya, penyumbang terbesar emisi karbon yang mempengaruhi perubahan iklim dunia dan juga efek gas rumah kaca ya. Jadi maksudnya dengan dana sebesar itu ya, negara-negara lain berharap Indonesia dapat mempercepat proses peralihan dari energi fosil terutama batu bara ya ke energi yang lebih bersih. Jadi harapan dari Joe Biden dengan memberikan 20 miliar dolar AS kepada Indonesia ya, itu artinya pertanda bahwa dunia mendukung Indonesia untuk mengurangi emisi dan mengembangkan energi terbarukan. Nah guys, memang ada anggaran sebesar 529 miliar. Itu saya dapatkan dari salah satu informasi di portal media online. Jadi anggaran sebanyak 529 miliar itu untuk mempercantik atau menata kawasan Nusa Dua Bali
yang akan menjadi event pergelaran KTT G20 yang saat ini sedang berlangsung ya. Jadi memang anggaran sebesar itu saya rasa ini adalah suatu kewajaran karena kita menyelenggarakan G20 menyambut pemimpin-pemimpin besar ya, negara-negara besar yang akan ambil bagian di dalamnya. Itu harus persiapan yang matang, persiapan yang benar-benar karena ini menyangkut dengan marwah, harkat dan martabat bangsa dan negara kita di mata negara-negara luar ya teman-teman. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa di dalam G20 ini itu bukan negara sembarangan yang boleh masuk ke dalam situ ya. G20 ini itu merupakan pilihan dari negara-negara besar di dunia ini yang mewakili ekonomi terbaik ya, dan juga ada syarat-syarat lain seperti mewakili 60% populasi di dunia dan juga ada PDB tertentu dan persyaratan-persyaratan lainnya yang mungkin persyaratan-persyaratan ini negara-negara tertentu yang boleh bergabung dalam G20 ya. Ya, mungkin untuk Asia Tenggara ini hanya Indonesia saja yang boleh diwakilkan. Sedangkan negara-negara lain seperti Malaysia itu tidak masuk dalam G20. Tetapi ada negara-negara tertentu yang mendapatkan undangan secara khusus untuk mau menyampaikan isu-isu atau menyampaikan hal yang penting mengenai kepentingan dunia. Lalu dari semua negara-negara yang hadir dalam G20 yang digelar di Bali, Indonesia, hanya minus 2 negara yakni dari pemimpin Rusia, tetapi mereka mewakili ya, Vladimir Putin tidak bisa hadir, cuman ada delegasi yang mewakili. Lalu kemudian minus juga dengan pemimpin dari Meksiko. Selain itu teman-teman, ada 2 pemimpin yang paling berpengaruh di dunia datang dan hadir juga, Presiden dari Amerika Serikat Joe Biden dan juga pemimpin dari Cina Xi Jinping. Kalau kalian merasakan rugi dengan 500-an miliar yang dikeluarkan untuk penataan kawasan Nusa Dua Bali, kalian harus pikirkan ini. 200 miliar dolar yang diberikan oleh dunia luar kepada kita ya. Artinya berkali-kali lipat, 300-an triliun diberikan kepada Indonesia. Ini kan sesuatu yang harus kita apresiasi, kita syukuri, kita harus berterima kasih. Lalu kalau kalian merasa bahwa ini boros-boros anggaran, buang-buang menghabiskan uang negara, sekarang mari kita coba berpikir atau membuka mindset kita ya. Coba kita lihat dari sisi lain, bahwa dengan kedatangan pemimpin-pemimpin dari negara-negara besar yang ada di dunia ini datang ke Bali, yang pertama itu tentunya dengan sendirinya meningkat harkat martabat bangsa dan negara kita. Saya sendiri merinding ketika menyaksikan siaran langsung di Sekretariat Presiden bagaimana Presiden Jokowi menyambut tamu-tamunya, lalu kemudian pada malam harinya pemimpin-pemimpin dunia dapat berkumpul dalam satu meja menyaksikan pergelaran seni yang ditampilkan di situ. Lalu kemudian tadi pagi saya sudah menyaksikan pemimpin-pemimpin dunia datang ke salah satu lokasi kawasan taman hutan yang ada di Bali. Dan di situ Pak Jokowi menjelaskan tentang pepohonan atau bibit-bibit pohon yang ada di situ kepada tamu-tamu negara yang merupakan pemimpin-pemimpin besar ini. Dengan kehadiran pemimpin-pemimpin dunia dan diikuti oleh sorotan kamera-kamera yang menyiarkan berita ini ke seluruh dunia, otomatis sekaligus mempromosikan wisata-wisata yang ada di Indonesia, terutama yang ada di Bali, dan membangkitkan ekonomi masyarakat Bali juga. Dan selain itu teman-teman, satu hal yang tidak kalah penting, kalian harus mendengarkan sendiri apa yang disampaikan oleh Pak Luhut Binsar Panjaitan sebelum pergelaran G20. Saya tampilkan dulu cuplikan singkat videonya berikut ini. Bisa cerita sedikit. G20 nanti itu akan terjadi banyak sekali orang yang minta tolong pada Presiden Jokowi, dan sekarang sedang berjalan untuk perdamaian dunia. Kebetulan saya salah satu yang membantu itu. Negara-negara yang kita lihat super besar itu minta tolongnya itu Presiden Jokowi. Mereka ngirim utusannya ke saya untuk saya ngatur gini. Tukang kayu loh itu dari Solo. Yes, this is a mystery of life. Negara-negara luar sekarang mulai datang berkepentingan dengan Indonesia. Mereka meminta bantuan. Mereka minta tolong ke Presiden Jokowi, ke Indonesia untuk bisa membawa misi kedamaian, untuk bisa menjadi jembatan perdamaian antara negara-negara yang saat ini sedang berkonflik.
Ya, kalian bisa saksikan sendiri bagaimana Presiden Jokowi dihitung sebagai salah satu pemimpin dunia pertama yang datang di saat situasi lagi memanas ke Ukraina dan juga ke Rusia, ya. Dan ini sesuatu yang sangat membanggakan, teman-teman, karena negara kita dipercayakan oleh negara-negara paling berpengaruh di luar sana untuk bisa menjadi jembatan, untuk bisa membawa misi perdamaian, dan mereka bergantung dengan negara kita. Kita sedang bertransformasi menjadi negara besar, menjadi negara paling berpengaruh dan diperhitungkan di dunia.